yang pertama, ini namanya buret gitu ya. Bukan biuret tapi buret ya. Buret, kemudian corong gelas, kemudian gelas beker, gelas ukur, kemudian Erlenmeyer dan pipet gitu ya. Nah, saya terangkan dulu ketika memegang pipet. Cara memegang pipet itu seperti ini ya. Jadi ini ya, jangan seperti ini. Tapi seperti ini, gitu ya. Ini ya. Jadi ini nempel ini. Ketika mau mengambil sebuah larutan, posisinya dia kamu tekan, gitu ya. Tekan, terus masukkan, baru dia dilepas. Terus dipegang. Terus masukkan. Serot, gitu ya. Jangan kamu sudah pegangnya benar tapi nembak. Biasanya nembak 2, ini pakainya nembaknya 3. Latihan dulu kayak gini. Latihan 3 jari. Latihan 3 jari ya. Terus fungsinya apa? Ini diusahakan ini nanti dia nempel dengan ini gitu ya. Posisinya. Bentar. Ini yang katup ini, keran ini dia nempel di tengah, diusahakan nempel di tengah atau di pojok sini gitu ya. Jadi nanti posisinya begini. Enggak ketok. Itu ada yang ini ya. Ini ya. Mudeng. Nah, ketika mau membuka, turunkan jempolnya, nekan ke bawah. Gitu ya. Gitu ya. Terus diusahakan ngalirnya per tetes, tidak per mili. Gitu ya. Terus tangannya posisi bawah tapi matanya ke atas. Kenapa? Untuk lihat berapa volumenya. Gitu ya. Paham? Ingat-ingat ya, posisinya seperti ini ya. Tangannya ini dia fungsinya untuk ngunci. Yang jari manis untuk ngunci, jari tengahnya di bawah keran, jari telunjuknya di atas keran, jempolnya ngunci. Kenapa nggak gini? Gini nanti dia biasanya akan patah ini. Makanya posisinya harus latihan nembak dengan 3 jari ya. Gini kan ya. Terus kok misalnya Bu, ini kok saya kesulitan. Saya kesulitan ini nggak bisa ditekan. Maka kamu buka kerannya sedikit, kasih udara agar dia bisa masuk gitu ya. Jangan kamu gerak-gerakannya gini, nanti ini juga mudah patah. Maka caranya gini, cara yang benar gitu ya. Terus diusahakan lurus dengan tubuh kita gitu ya. Paham? Terus, nah tangan kanan ngapain Bu? Tangan kanan pegang Erlenmeyer. Pegang Erlenmeyer, nanti ketika mau melakukan reaksi titrasinya, usahakan dia naik gini ya, jangan di sini karena kalau di sini nanti biasanya goyang-goyangkannya ini dia numbuk ini terus buret ujungnya pecah. Maka caranya ini dimasukkan gini. Segini ya. Jadi ujung buretnya ini dia berada di paling tidak di angka 100 atau antara 100 dan 75 gitu ya. Biar ketika kamu goyang-goyangkan nggak bunyi tik gitu. Tapi kalau kamu kesini biasanya akan bunyi tik gitu. Paham? Nah selanjutnya kamu sambil selanjutnya posisi keran. Kalau posisi kerannya seperti ini berarti dia membuka, posisi kerannya terbuka. Tapi kalau posisinya gini berarti kamu sedang menutup gitu ya. Nah untuk memasukkan terutama yang seukurannya Bu Anggra itu berarti kamu harus menggunakan alat bantu. Makanya saya pilih yang lebar. Nah, kamu nanti ini diusahakan. Kenapa? Karena nanti untuk pembacaan skala kan nanti pasti kalau cairan ketika dia dimasukkan ke dalam tabung pasti dia akan membentuk cekungan gitu ya. Nah yang dipakai itu yang cekungannya yang bawah ini ya. Yang dibaca yang ini ya, bukan yang atas tapi yang bawah gitu ya.
Nah, terus karena ini saya baru pertama kali mau memasukkan cairan atau larutan ke dalam buret, ini saya beri dia agak penuh gitu ya. Fungsinya apa? Karena nanti tidak boleh ada udara yang berada dalam buret. Kenapa tidak boleh ada udara di dalam buret? Karena nanti akan mempengaruhi perhitungan gitu ya. Maka ini posisi tertutup. Kemudian terus pakai feeling lagi, diusahakan dia posisi tengah, jangan di sini ya. Kalau di sini pasti melebar terus tumpah. Ini saya agak penuh sedikit ya, karena saya mau membuat dia tidak ada gelembung udara. Ya, ada gelembung nggak? Cek ya. Masih ada ya. Oh, ini ini ya, saya tak tambah lagi. Itu sudah tidak ada gelembung, terus baru kita dipaskan sampai 0 mili gitu ya. Nah, bedanya antara buret dengan gelas ukur itu dia bedanya di sini. Kalau gelas ukur skala 0, 1, 2-nya di bawah. Tapi kalau untuk buret itu skala 0 dan 1-nya di atas, karena kita mau mengukur berapa volume NaOH yang dia nanti bereaksi gitu ya. Diingat-ingat tangan di bawah, matanya yang di melihat atas gitu ya. Sudah 0 ya? Sudah 0 kan? Nah, bagaimana? Gelembungnya keluar ya? Enggak, enggak. Yes. Berarti tambah lagi. Udah ya, udah 0 ya. Terus selanjutnya kalau sudah, kita ambil ini Erlenmeyer gelas ukur gitu ya, kemudian larutan cuka. Nah, larutan cukanya kita ambil, ini pada percobaan kali ini saya ambil 3 mili ya. Nah, sudah 3 mili. Terus ketika sudah 3 mili, masukkan ke Erlenmeyer kering ya. Pakai feeling ya, jangan sampai minggir-minggir tapi posisi dia di tengah. Ini ya. Jangan yuk model. Jangan yuk model ini di ini jangan ya. Tapi kan nggak ilmiah. Iya, oh ini udah dikasih tahu ya. Nanti sampai. Nah, habis itu terus diteteskan ya. Ini indikator PP. Diteteskan 1 tetes saja. Itu ya. Nah kan terjadi perubahan kan, tadinya bening ketika ditetesi PP dia keruh. Maka dia dilakukan pengadukan dengan cara menggoyangkan gitu ya.
Kalau pengadukan kan berarti harus ada batang pengaduknya untuk mengaduk. Karena kita nggak pakai batang pengaduk berarti cukup digoyangkan saja, gitu ya. Terus selanjutnya baru kita lakukan titrasi. Titrasinya per tetes ya. Ini ini per tetes. Oh, ini ada warna ya? Dia sampai dia apa istilahnya berubah warna jadi pink seperti ini. Bagus lagi kalau pinknya itu dia tidak terlalu pink ya, jadi bening. Pinknya pink muda. Paham? Ya. Nah, kalau dia dari bening menjadi pink berarti dia sudah mengalami titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu apa? Kondisi di mana mol asam sama dengan mol basa. Fungsinya untuk apa? Untuk mencari berapa konsentrasi dari cukanya. Asam cukanya itu konsentrasinya berapa? Itu pakainya titrasi ini, gitu ya. Nah, sekarang rumusnya mol. Rumusnya mol apa? Rumusnya enggak panjang lah. Mol sama dengan basa. Berarti rumusnya mol molar M dikali dengan ini, dengan apa? Dengan volume. Gitu ya, V ya. M dikali V, M asam kali V asam dikali valensi sama dengan M basa dikali V basa kali valensi. Terus itu nanti ketemu konsentrasi cukanya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Nah, selanjutnya biasanya titrasi itu tidak hanya dilakukan 1 kali percobaan. Tadi dia bisa dilakukan 2 sampai 3 kali percobaan, gitu ya. Maka kalau Erlenmeyernya ada 3, berarti kamu langsung lakukan percobaan yang kedua, gitu ya. Kalau Erlenmeyernya hanya 1, berarti kamu harus membuang larutan ini, gitu ya. Caranya gimana? Ya, caranya dibuang di wastafel. Nah, tapi ada langkahnya. Kamu nyalakan dulu krannya. Nah, nyalakan dulu krannya gitu ya. Kemudian encerkan dulu larutannya. Yang tadinya berwarna pink diusahakan dia jadi putih gitu ya. Artinya apa? Berarti konsentrasinya sudah menurun gitu ya. Terus baru dibuang. Dibuangnya tidak di keramiknya tapi langsung di salurannya gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Gak ada yang tanyakan? Belum. Kalau nggak ada, saya lanjut ke percobaan yang kedua gitu ya. Percobaan yang kedua itu kita menentukan asam basa. Nah, menentukan asam basa itu alat yang kita pakai yang pertama plat tetes gitu ya. Kemudian tabung reaksi. Terus kita pakai juga kertas lakmus. Kertas lakmusnya ada 2, lakmus biru, lakmus merah gitu ya. Kemudian yang warna kuning ini namanya indikator universal. Nanti indikator universalnya ada 2 macam. Ini yang model ini, yang kedua model yang ini, yang model plat. Nah, nanti kalau yang ini, kalau pakai indikator ini berarti nanti pakai pengukuran perkiraan pH-nya itu pakainya yang ini, gitu ya. Kalau pakai kertas kuning berarti nanti pengukurannya, penyesuaian warnanya pakainya yang ini. Ada pertanyaan? Belum ya? Nah, selanjutnya misalnya ada larutan A. Larutan A ini kita teteskan ke dalam plat tetes gitu ya. 3 sampai 5 tetes. Tujuh. Iya. Terus kemudian
ambil satu, yang merah dulu ya. Dicek perubahan warnanya. Oh, dia tidak berubah. Pink tetap pink gitu ya. Terus pinsetnya harus selalu dibersihkan ya, biar dia datanya valid. Terus biru, berubah warna, biru menjadi merah. Berarti dia bersifat apa larutannya? Asam. Kita cek berapa sih pH-nya gitu. Pakainya yang kuning gitu ya. Nah, dia berubah warna, terus dicek pH-nya sama yang mana? Yang 2 gitu ya. Oh, berarti perkiraan pH-nya dia sama dengan 2. Paham? Nah, kalau pakai yang ini tidak pakai plat tetes, tapi pakainya tabung reaksi gitu ya. Nah, kalau pakai tabung reaksi diusahakan dicelupkan, bukan dicemplungke ya. Nek dicelupkan berarti ada sebagian yang kita pegang gitu ya. Terus dimasukkan kira-kira setengah platnya gitu. Sudah tercelup semua kan? Terus baru diangkat. Ada nggak perubahan warnanya? Ada. Terus kita cek dengan yang di sini. Berarti kira-kira pH-nya berapa? 2. Lebih kemana? Lebih ke? Antara 2 dan 3 gitu ya. Berarti kisaran pH-nya sekitar 2 sampai 3. Paham? Selanjutnya yang B. Larutan B ini kita juga ambil 5 tetes ya. Terus habis itu kita cek lagi seperti tadi, pakai lakmus biru dulu. Pakai biru dulu, dia tidak berubah warna gitu ya. Terus sekarang pakai yang merah. Ketika merah dia berubah jadi biru, berarti dia siapa? Siapa? Basah. Iya, basah. Terus kita cek berapa sih perkiraan pH-nya? Kita cek. Berubah warna gitu ya. Terus dicek sama dengan warna berapa? 10. Lebih 10. Mungkin lebih dari 10 ya. Terus kita cek pakai indikator yang ini, yang dia lebih banyak itu ya. Kita cek ya. Nah, terjadi perubahan warna? Terus kita cek, kok ada birunya, berarti dia basah. Basah berarti kan pH-nya lebih dari 7, maka dibalik gitu ya. Sama dengan yang mana? Sama dengan yang mana? 13. Tadi kan dia lebih dari 10 gitu ya. Ini dia berapa? Antara 13 dan 14 ya. Gitu ya. Udah. Terus sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah yang C. Kita ambil yang biru. Ketika biru berubah warna enggak? Terus kuning, pink.
Pinknya tidak berubah warna. Kalau tidak berubah warna berarti dia siapa? Dia netral, gitu ya. Kita cek pH-nya. pH-nya berapa? pH-nya belum tentu. Kita cek pH-nya sesuai dengan yang mana. Berarti kan ini pH-nya kisarannya antara 6 sampai 7 gitu ya. Berarti dia bukan air pasti. Terus sekarang yang ini kita cek ya. Yang ini terjadi perubahan warna? Tidak. Perubahannya sedikit ya. Ya. Kita cek dia sama dengan siapa? 67. Memang daerah 67 ya. Tapi belakangnya kok ini 5. Berarti ini ya. 5 ke 6 ya. 5 ke 6. Nah, pH-nya gini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Terus, nah sekarang kalau yang tak tambah yang hidrolisis. Hidrolisis itu misalnya kita asam dan basa ya. Kalau neteskannya diusahakan tetesannya sama ya. Misalnya 3, ini 3 tetes berarti yang basanya juga diusahakan 3 tetes. Tiga tetes gitu ya. Terus kita aduk dulu pakai batang yang putih ya. Fungsinya diaduk untuk apa? Biar dia mencampur ya, rata dulu gitu ya. Terus kita cek tadi asam dan basa. Asam dan basa. Sekarang kita cek ketika asam dan basa itu dia direaksikan, dia jadinya apa? Basa. Berarti benar-benar basa gitu ya. Kalau asam dan basanya itu saya campur, kok dia berubahnya jadi basa, berarti basanya itu basa apa? Kuat. Asamnya? Nah. Terus kita cek pH-nya. Berarti dia benar-benar basa. Basa, kuat. Kok ini sih saya? Ini ya. Kan 10-an ya. 10 ya. Ya. Paham? Paham. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Gak ada? Enggak. Mau coba? Kok Bu angkat tuh? Udah ditutupi. Ya? Mau coba nggak? Mau. Ya, mau coba. Pokoknya bang gini. Namanya ujian praktek itu akan dilaksanakan sendiri. Jadi besok kamu prakteknya ya sendiri, nggak berkelompok gitu ya.